Baik, di samping saya ada Dr. Ustadz Muqaddam Khalil. Jadi dalam sejarahnya kita sudah tahu bahwa namanya Baitul Maqdis yang terletak di negara Palestina itu adalah kepunyaan umat Islam seluruh dunia. Ya, jadi tidak ada ceritanya sejak zaman sahabat sampai Turki Utsmani yang namanya Palestina ini berdiri sendiri. Karena ini satu bagian daripada bagian badan besar umat Islam. Jadi Palestina itu adalah kepunyaan umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika Palestina itu di dalamnya ada Masjidil Aqsa, dikuasai, dijajah oleh non-Muslim, bisa Kristen, bisa Yahudi, bisa Mongol, maka umat Islam di seluruh dunia itu terpanggil untuk membebaskan wilayahnya tersebut. Ya, Palestina itu ibarat jantung yang ada di kita, jantung kita, jadi sangat penting. Tanpa jantung ya orang bisa mati kan begitu. Karena Palestina ini kepunyaan umat Islam seluruh dunia, oleh karena itu yang berjuang di situ umat Islam seluruh dunia. Coba kalau kita lihat sepintas. Pertama, kita kenal pembebasan pertama itu zaman Umar bin Khattab. Beliau bukan orang Palestina. Kalau lihat wilayah, dia itu orang Hijaz. Iya. Yang sekarang masuk wilayah namanya Saudi Arabia. Bukan orang Palestina. Hijaz. Yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Juga bukan orang Arab. Tapi aslinya dia itu orang Kurdistan. Beda dengan orang Arab. Bahasanya beda, kulturnya beda, wilayah jauh dari Arab. Kurdistan, Salahuddin. Kemudian Sultan dari Turki Utsmani, Sultan Salim. Ini dari Turki. Turki Utsmani langsung 1917. 1517. Kemudian kita kenal namanya Saifuddin Qutus. Nah, ini orang Mongol nih, orang Mongol yang masuk Islam. Jadi warga negara Mesir, orang hebat, bagus, kemudian jadi menteri besar di sana, perdana menteri lah begitu, melawan orang-orang Mongol yang mau masuk ke dunia Islam di wilayah Palestina. Juga kita kenal yang minggu kemarin sudah sampaikan namanya Izzuddin Al-Qassam, juga bukan orang Palestina, tapi dia orang Suriah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sampaikan salah seorang ulama terkenal dari Mesir namanya Hasan al-Banna. Hasan al-Banna. Yang kita kenal beliau ini pendiri Ikhwanul Muslimin, Ormas Ikhwanul Muslimin, sebagaimana kalau Izzuddin Al-Qassam mendirikan Subhanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin, Ormas. Nah, salah satu kepedulian beliau terhadap dunia Islam adalah membela Palestina. Membela Palestina. Ya, sepintas kalau kita lihat bagaimana profil beliau, ya, dia lahir tahun 1906 di Mesir, ya. Bapaknya ini seorang ulama namanya Ahmad Abdurrahman As-Sa'ati, karena tukang jam, bapaknya itu tukang jam, makanya disebut As-Sa'ati. Tapi tukang jam tapi ulama, karena dia itu memberikan tafsir atau karya besarnya Fathur Rabbani Bulughul Amani yang menjelaskan tentang kitab Musnad Imam Ahmad. Ya. Kalau Al-Quran penafsir, kalau hadis nama pensyarah, ya, yang menyarah. Jadi dari usia muda aja namanya Hasan al-Banna ini sudah komitmen untuk melakukan kebaikan. Yaitu dia mendirikan namanya organisasi kecil-kecilan namanya Akhlak Adabiyah. Jadi anak-anak yang ya sekolah-sekolah SMP itu dikumpulin, mari kita kumpulin duit, kita bagi-bagi orang yang nggak punya, yang miskin itu dari kecil. Jadi memang sudah tertanam dia nama Hasan al-Banna ini dari kecil. Kemudian dia masuk sekolah, kalau kita SMU ya, SMU, kalau sana madrasah sanawiyah. SMU seperti biasa sebagaimana pemuda yang lain, selesai SMU, sekolah menengah umum ya, SMA ya, kemudian masuk di universitas namanya Darul Ulum ya. Darul Ulum bukan kayak kalau kita itu, bukan Azhar. Kalau Azhar kan murni bagian agama Islam.
Kalau di sana Darul Ulum itu kalau di negeri kita ya nggak jauh berbeda dengan UI, dengan UGM begitu. Dia kuliahnya di situ. Kampus umum gitu. Kampus umum, kampus umum. Dan dia di jurusan pendidikan waktu itu. Maka ketika dia tamat jadi guru. Jadi guru pegawai negeri dan tugasnya di Ismailiyah. Nah, ketika di situ sudah merasa dia di Ismailiyah ini udah banyak penjajah. Di mana penjajah yang sedang membuat terusan Suez. Terusan Suez, di situ banyak buruh-buruh yang jadi jongos di negeri sendiri gitu ya. Jadi buruh di negeri sendiri. Nah, yang menarik sedikit ini bagaimana profil beliau itu ketika berdakwah itu lain daripada yang lain. Di antaranya adalah meninggalkan masjid. Maksudnya dia itu tidak mau dakwah di masjid. Karena di masjid itu isinya sudah orang tua-tua, anak-anak mudanya di luar, ya, yang pada ngopi, dugem mungkin ya, nongkrong gitu. Aneh dia dulu, aneh. Dia dakwah di situ anak-anak muda, orang-orang di luar tuh. Bahkan ada namanya warung-warung kopi, warung-warung kopi, Makha kalau dia namanya Makha. Ada satu warung kopi yang bagus, kemudian dia dakwah di situ. Ceramah gitu ya. Dan dia kalau ceramah nggak lama. 10 paling lama 15 menit. Ceramahnya humoris, enak begitu kan. Kata-kata kadang-kadang bahasa pasaran. Sehingga banyak orang yang tertarik, Ya, setelah banyak orang tertarik itu ya agak dikhususkan lah buat pengajiannya begitu. Karena kan dia pilih-pilih begitu ya. Sehingga itulah dalam sebuah pertemuan mereka, anggota-anggota pengajiannya ini, ya Syekh kita ini ngaji sudah ada beberapa orang kok nggak ada nama organisasinya gitu kalau bahasa kita. Oh, nggak ada organisasinya. Ya namain apa lagi kita ini umat Islam biasa seperti ini. Ya sudah kita kasih nama Ikhwanul Muslimin katanya. Artinya saudara Islam. Gitu aja, normal aja. Nah, itulah beliau membina namanya Ikhwanul Muslimin. Ini yang dilakukan Hasan al-Banna. Itu sepintas profil dan bagaimana dia berdakwah. Nah, sekarang kaitannya dengan Palestina, karena Hasan al-Banna ini punya wawasan luas dia. Bahwa Islam itu bukan di Mesir saja. Islam juga bukan di satu negeri saja, bukan orang Arab saja. Bahkan kita punya negara yang terjajah oleh Yahudi. Maka kita harus bebaskan. Itu udah di pikiran dia. Ada Masjidil Aqsa, bagaimana nanti kalau dijajah orang Yahudi, kan begitu. Maka di saat kejadian-kejadian penting, ya, kira-kira di umur dia yang 10 tahun terakhir, antara tahun 30 sampai 48, ya 20-an tahun terakhir lah, di usia-usia beliau. Itu adalah usia-usia yang sangat menyedihkan peristiwa yang terjadi di Palestina. Nah, di antara jeda umur beliau itulah jatuhnya khilafah tahun 1924. Jadi umat Islam nggak punya khilafah lagi. Itu sudah terkotak-kotak lagi dijajah. Termasuk salah satunya Palestina yang dijajah oleh Inggris sejak tahun 1917. Nah, itu tahun 24. Maka dia membuat organisasi itu tahun 1928. Jadi 4 tahun setelah rubuhnya khilafah Turki Utsmani. Salah satu cita-cita beliau yaitu tadi, ingin membebaskan Masjid Al-Aqsa. Sebagaimana umat Islam seluruh dunia hari ini. Buat LSM apa di dunia ini? Banyak kan? Ada KNRP, ada SOA, ada KISPA, ada Sahabat Palestina. Banyak ya? Banyak sekali. Ini di kita. Di negara luar juga banyak. Jadi Ikhwanul Muslimin ini salah satu dari ormas yang ada yang banyak itu. Salah satu tujuannya adalah membebaskan Palestina. Ya, Palestina itu yang terjadi itu tahun 1928 ya, termasuk yang awal-awal ya. Juga peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada zaman beliau adalah pembagian peninggalan wilayah khilafah Turki Utsmani dengan kesepakatan Sykes-Picot ya, yang dikenal dengan Sykes-Picot tahun 1915, yaitu sebelum Palestina jelang dijajah oleh Inggris. Ini peristiwa penting terjadi pada zaman beliau. Juga peristiwa kolonialisme Inggris atas Mesir. Ini juga yang menjadikan
Hasan al-Banna ini membenci penjajah. Karena kita tahulah penjajah. Kita sudah merasakan sendiri bangsa Indonesia dijajah. Belanda yang kononnya 350 tahun gitu kan. Walaupun itu dipertanyakan betul nggak itu. Karena itu kan dihitung dari datangnya Cornelis de Wittmann ke Indonesia, terus dihitung itulah penjajahan. Padahal datang doang di Jakarta, itu pun daerah Belanda aja, daerah Batavia aja. Yang lain-lain masih kerajaan Kesultanan Islam. Intinya kita juga merasakan penjajahan gitu. Nah, begitu juga Mesir. Nah, ini di mana-mana negeri yang dijajah itu ya pribuminya penduduknya ingin merdeka. Juga peristiwa penting pada zaman beliau, pendudukan dan perampasan tanah Palestina. Ini yang tidak bisa dimaafkan begitu ya. Bisa dimaafkan. Bisa-bisanya negeri itu ada Masjidil Aqsa, peninggalan Islam, tempat Isra dan Mi'raj. Sekarang ini dijajah Inggris ini. Dijajah Inggris. Nah, jajah Inggris ini kan sedih. Sebagaimana sedihnya kita. Mau ke Palestina susah, ya. Mau sholat susah, ya. Jadi kita persamakan keadaan kita dengan keadaan umat Islam waktu itu yang diwakili oleh Hasan al-Banna dan yang lain-lain. Sedih mestinya kan? Jadi maka kita mengadakan tau'iyah, mengadakan pencerahan, galang dana untuk membantu korban perang. Juga munculnya pemikiran sosialisme di dunia Arab. Di Mesir, di Irak, di Suriah, di Libya. Ini muncul pikiran sosialisme di sana. Di Irak, di Mesir, di Suriah. Ini kan negara Arab yang besar nih. Besar dalam arti penduduknya banyak. Tempat bertemunya peradaban di situ. Ini sudah sosialisme. Sudah memimpin. Partai Ba'as, Partai Sosial, Partai Ba'asnya di Suriah dan di Irak. Partai ini. Walaupun sepintas ini Amerika kecolongan sebetulnya. Amerika kan bukan komunis. Amerika kan liberalis ya. Liberalis. Wah, ini kok tahu-tahu negara-negara Arab ini jadi pada komunis ini gimana nih ceritanya pemimpinnya kan begitu. Maka dalam cerita selanjutnya akhirnya Amerika negara-negara kecil itu yang ada kotor, yang penduduknya mungkin hanya beberapa puluh ribu jadikan negara. Kotor, Emirat, Oman supaya bisa bergaining dengan Amerika. Karena ini udah di luar kontrol dia. Ini intinya begitu. Intinya di dunia Arab ini sosialisme. Sementara Hasan al-Banna ini sebagai seorang ulama Islam yang kalau kita katakan moderat lah apa adanya ya. Sumbernya Al-Quran, Nabi kita Nabi Muhammad. Masa kita mau ngambil pemikiran sosialis? Nah, begitu. Juga munculnya semangat nasionalis kebangsaan dan demokrasi. Yang ketujuh di antara melemahnya partai Mesir dalam menghadapi penjajahan Inggris. Nah, inilah pada sesi pertama ini kita ceritakan seperti itu. Bahwa Hasan al-Banna salah satu dari sekian ribu umat Islam yang terpanggil untuk membebaskan Palestina. Untuk membebaskan Palestina. Maka beliau membuat ormas yang namanya Ikhwanul Muslimin. Salah satu tujuannya adalah merekrut pemuda-pemuda untuk berjuang membebaskan Palestina. Itu mungkin sesi pertama, insya Allah. Iya, baik. Menarik sekali pembahasan dari Dr. Muqaddam Khalil. Ya, beliau tadi membahas tokoh-tokoh yang membahas Baitul Maqdis. Tadi rata-rata memang anak-anak muda juga serta ya. Yang membahaskan Baitul Maqdis yang tentunya kebanyakan adalah orang-orang di luar Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Khairul Afandi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share YouTube Khairul Afandi. Dan juga selain itu di YouTube KNRP TV. Subscribe ya.